Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kiranya kita berada dalam keadaan sehat, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi segala persoalan atau pergumulan di dalam hidup kita. Kita tidak boleh meragukan kesetiaan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang kita merasakan bahwa Allah jauh dari kita dan seolah tidak mendengarkan seruan kita, tetapi sesungguhnya Dia tetap mengasihi kita. Pada minggu Infokapit ini Allah memanggil kita, dan oleh karena itu marilah kita respon panggilannya itu dengan sukacita. Seruan Allah itulah yang akan kita dengarkan melalui khutbah minggu ini. Maka marilah kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas seluruh kasih setiamu di dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan dan menghibur kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi dasar pengharapan bagi kami, menguatkan tekad kami untuk setia mengikuti-Mu. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami, supaya dapat mengerti akan firman ini. Itulah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, beberapa tahun terakhir ini negara kita sering mengalami bencana alam, mulai dari tanah longsor, banjir besar, kebakaran hutan, gempa bumi, dan lain-lain sebagainya. Bencana itu berdampak luas, menimbulkan kerugian besar, munculnya penyakit, hancurnya permukiman, rusaknya tanaman, dan jatuhnya korban jiwa. Menyikapi bencana itu, umumnya kita merespon dan menginterpretasikannya dengan sikap teologis yang mengkambing hitamkan dosa manusia atau mempersalahkan Tuhan yang tidak berbelas kasihan. Dosa manusia itu lahir karena kerakusan ekonomi, sehingga mengeksploitasi alam secara besar-besaran, antara lain dengan penebangan hutan, penambangan liar, pembakaran hutan untuk membangun perkebunan, perburuan satwa secara berlebihan, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Respon dan interpretasi yang kedua ialah menganggap bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Tuhan tidak lagi peduli dengan penderitaan kita, dan Tuhan telah menjauh serta memalingkan wajahnya dari kita. Demikian juga halnya dengan peristiwa datangnya air bah di zaman Nabi Nuh, di mana hal itu dijelaskan sebagai hukuman Allah atas dosa manusia. Setelah dengan begitu sabar Allah menunggu pertobatan manusia pada masa itu, maka Alkitab mengisahkan bagaimana dahsyatnya Allah menghukum manusia yang tidak mau bertobat dan hanya menyelamatkan Nabi Nuh beserta keluarganya, beserta jenis binatang yang ditentukan oleh Allah masuk ke dalam bahtera. Sampai di sini tidak salah bila kita menyimpulkan bahwa Allah murka karena dosa pelanggaran manusia dan Allah memberikan hukuman. Lalu kita bertanya, tidak adakah belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa? Maka melalui pembacaan firman sebagaimana tertulis di kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17, pertanyaan kita akan terjawab. Nats ini adalah khutbah pada Minggu Infokapit tanggal 21 Februari tahun 2021 dengan topik minggu, janji dan kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi.
Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, pada ayat sebelum perikop ini dikisahkan bahwa setelah air bah surut, Nabi Nuh segera mendirikan mezbah, dan di atas mezbah itu dia mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Ketika mencium korban bakaran yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bandingkan dengan Kejadian pasal 8 ayat 20 dan ayat 21. Tuhan memberkati Nabi Nuh dan anak-anaknya dan berfirman supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi. Kejadian pasal 9 ayat 1. Kemudian Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nabi Nuh bagaimana tertulis di dalam nats pembacaan kita. Intisari dari nats adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada bumi dan seluruh isinya melalui perjanjian dengan Nabi Nuh, bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi ke dalam dunia ini sebagai hukuman atas dosa-dosa manusia terhadap Allah. Perjanjian itu adalah pendamaian yang hanya mungkin dilakukan oleh Allah dan atas inisiatif Allah semata-mata, sebagai perwujudan kasih-Nya. Dan melalui perjanjian itulah berlangsung pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah, pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia, dan pemulihan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Yang kedua, busur sebagai tanda perjanjian. Di ayat 13 Allah berfirman, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan manusia. Demikian firman Tuhan. Busur itu sejatinya adalah alat yang dipakai dalam peperangan, sekaligus sebagai alat untuk aksi balas dendam. Akan tetapi Allah mengubahnya menjadi pelangi, yang menjadi tanda berkat dan wujud perdamaiannya dengan umat manusia. Dan yang ketiga, pelangi sebagai pengingat akan perjanjian. Pelangi yang muncul dan dapat dilihat sepanjang perjalanan waktu akan mengingatkan manusia atas kasih dan setia Allah, dan itulah yang mendorong serta menguatkan manusia untuk tetap setia kepada Allah. Manusia akan melihat kebesaran dan kekuasaan Allah, yang kemudian mendorong manusia untuk memuji Allah dalam setiap denyut kehidupan. Dengan kata lain, selama manusia masih bisa melihat pelangi di langit, selama itu pula Allah akan mengingat perjanjiannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pesan utama dari nats ini bagi kita pada masa sekarang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajarlah untuk setia. Barang langkah yang paling sulit diperoleh pada masa sekarang ini adalah kesetiaan. Dalam pekerjaan misalnya, hampir tidak ada kesetiaan karyawan pada perusahaannya. Untuk mendapatkan gaji dan fasilitas yang lebih baik, seseorang akan gampang pindah kerja, dan sebaliknya, tidak ada kesetiaan perusahaan kepada karyawannya.
Begitu mudah untuk memberhentikan karyawan lama hanya untuk mendapatkan karyawan baru dengan gaji yang lebih kecil. Demikian halnya tentang kesetiaan orang Kristen kepada gerejanya yang juga sangat memprihatinkan. Ketidakpuasan atas pelayanan dan tata ibadah serta keengganan mengikuti peraturan gerejanya sering menjadi penyebab pindahnya anggota jemaat ke gereja yang lain. Belanja di mal, pindah dari satu toko ke toko yang lain sambil cuci mata adalah soal biasa. Maka marilah meneladani kasih setia Allah. Dia tetap mengasihi kita sekalipun kita sering tidak setia. Kesetiaannya dapat kita lihat melalui pelangi yang ditaruhnya untuk selama-lamanya di langit. Yang kedua, belajarlah menepati janji. Orang yang tepat janji berarti bisa dipercaya. Tetapi dalam kenyataan, yang namanya tepat janji adalah barang mahal. Tidak tepat janji terjadi mulai dari lingkup yang kecil sampai kepada lingkup yang besar. Misalnya, kerugian waktu adalah jamak akibat janji pertemuan yang tidak sesuai kesepakatan. Sering munculnya kekecewaan karena menanti janji yang tidak dipenuhi. Dan rusaknya hubungan persaudaraan akibat cedera janji. Bahkan gereja juga sering mengalami kesulitan dalam rencana keuangannya akibat janji iman jemaat yang tidak ditepati. Maka firman ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk menepati janji. Coba kita bayangkan bahwa dengan dosa pada masa Nabi Nuh, Allah sudah menghukum manusia dengan air bah yang sangat dahsyat. Bukankah dengan banyaknya dosa pelanggaran yang kita lakukan pada masa ini, sudah sewajarnya kita dihukum dengan air bah bahkan 100 kali lipat lebih dahsyat? Tetapi Allah tidak melakukannya. Bukan karena terbatasnya kuasa Allah dan bukan juga karena Allah toleran terhadap dosa yang kita perbuat. Sama sekali bukan karena itu. Satu-satunya alasan Allah tidak mendatangkan hukuman seperti pada zaman Nabi Nuh adalah karena Allah setia pada janjinya. Dan yang ketiga, Allah setia pada janjinya. Di dalam epistel yang menjadi khutbah pada ibadah keluarga, sebagaimana tertulis di 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Rasul Petrus memberikan penguatan kepada para pengikut Kristus untuk setia memikul salib. Mempercayai dengan sungguh akan kesetiaan Allah akan memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita dapat mengetahui kisah hidup para tokoh yang memberi teladan iman. Mereka tidak hidup senang. Mereka menolak kesenangan yang ditawarkan oleh dunia sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Mereka setia menanti janji Allah. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dia yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Demikian firman Tuhan. Mereka adalah saksi-saksi iman yang tetap setia kepada Allah sampai akhir hidupnya. Mereka percaya bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Itulah yang menjadi teladan iman bagi kita. Apabila kita setia kepada Allah, maka Allah yang setia itu akan menepati janjinya. Kalau tidak hari ini, boleh jadi besok. Kalau tidak besok, boleh jadi lusa. Kalau tidak pada generasi kita, boleh jadi pada generasi anak-anak kita atau generasi cucu-cucu kita. Tetapi janji Allah adalah pasti. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian akhir dari khutbah ini, sekali lagi kita diingatkan pada kuasa Allah yang luar biasa. Kita diajarkan untuk tetap meneladani kesetiaan Allah pada janjinya. Dan itulah dasar pengharapan kita. Maka sambutlah panggilan Allah yang telah mewujudkan perdamaian bagi kita. Pendamaian itu memulihkan hubungan kita dengan Allah, memulihkan hubungan kita dengan manusia dan dengan alam semesta.
dan puncak tertinggi dari pendamaian Allah terwujud di dalam diri Yesus Kristus. Selamat beribadah di Minggu Info Kabin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.